wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Cakara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2020. Dalam video ini akan ditampilkan proses kegiatan belajar mengajar di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni entomologi pertanian. Mata kuliah entomologi pertanian ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 5 dengan kode mata kuliah NKD 3501 dan jumlah SKS yakni 3 SKS yang terdiri dari teori sebanyak 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah entomologi ini membahas tentang dasar-dasar entomologi pertanian, meliputi klasifikasi, morfologi, fisiologi serangga, serta hubungan ekologis serangga dalam agroekosistem. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari dinamika populasi serangga, pengendalian hayati, serta isu-isu terkait landscape pertanian seperti struktur dan komposisi landscape, fragmentasi habitat, serta konektivitas landscape yang memiliki hubungan terhadap populasi musuh alami di lapangan serta serangga bermanfaat lainnya. Pemahaman ini menjadi dasar dalam merancang strategi pengelolaan hama ke depan berbasis ekologi. Mata kuliah ini juga berkontribusi dalam penguatan kompetensi analisis ekologi hama dan pengendalian hama yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah entomologi pertanian ini, pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar entomologi dan peran serangga dalam agroekosistem. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi morfologi, klasifikasi, serta teknik koleksi preservasi serangga. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dinamika populasi serangga dan pengendalian hayati. Kemudian yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan kondisi landscape pertanian dengan populasi serangga, pengendalian hama, serta penyeludupan oleh serangga. Kemudian yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menyusun strategi pengelolaan hama terpadu berbasis observasi dan pendekatan agroekologi. Dalam mata kuliah ini, pendekatan pembelajaran mata kuliah entomologi pertanian ini menggunakan pendekatan Development Interaction Assessment. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, baik diskusi kelas maupun diskusi kelompok kecil, kemudian pembelajaran berbasis project based learning, di mana kegiatan ini dilakukan sejak pertengahan semester hingga akhir semester. Kemudian studi kasus dari terkait isu-isu terkini termasuk inovasi dan terobosan baru dalam bidang entomologi pertanian. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, pertama, prinsip dasar entomologi dan peran serangga dalam agroekosistem. Yang kedua, morfologi, fisiologi dan serangga. Yang ketiga, klasifikasi ordo-ordo utama serangga. Yang keempat, teknik koleksi dan preservasi serangga. Yang kelima, fase perkembangan dan perilaku serangga. Yang keenam, yaitu interaksi serangga dengan tanaman. Yang ketujuh, dinamika populasi serangga dan konsep musuh alami. Kemudian yang ke-8 yaitu strategi pengendalian hama baik secara biologis, teknis maupun kimia. Kemudian yang ke-9, resistensi hama terhadap insektisida. Kemudian yang ke-10, prinsip ekologi landscape pertanian. Yang ke-11 yaitu fragmentasi habitat dan konektivitas landscape. Yang ke-12 yaitu pendekatan lokal dalam pengelolaan hama terpadu yang ini termasuk dengan observasi di lapangan petani. Kemudian yang ke-13 yaitu strategi integrated pest management berbasis pendekatan ekologi berkelanjutan. Adapun assessment dan presentasi pembuatan dalam mata kuliah ini, aspek penilaian meliputi partisipasi dan keaktifan diskusi dengan bobot 15%, kemudian tugas ataupun latihan dengan bobot 20%, ujian tengah semester bobotnya 20%, project ataupun studi kasus bobot 20%, kemudian ujian akhir semester 20% dengan total 100%. Pustaka-pustaka utama yang digunakan dalam mata kuliah ini bersumber dari buku-buku yang relevan dengan ilmu entomologi pertanian, serta artikel review ataupun artikel penelitian yang diterbitkan oleh jurnal bereputasi tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran
yaitu fragmentasi habitat dan konektivitas landscape. Pembahasan ini merupakan pertemuan ke-11 di mana CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan kondisi landscape pertanian dengan populasi serangga, pengendalian hama, dan penyerbukan oleh serangga. Sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menganalisis dampak fragmentasi habitat dan konektivitas landscape terhadap keberadaan musuh alami dan polinator. Adapun subbahasan dari pembahasan ini yaitu pertama pengertian fragmentasi habitat, yang kedua dampak terhadap keanekaragaman hayati, kemudian yang ketiga dampak terhadap jasa ekosistem, yang keempat pengertian konektivitas landscape, dan yang kelima yaitu upaya meningkatkan konektivitas landscape. Demikian deskripsi singkat pembelajaran untuk pilihan teknologi pertanian, dan selamat menyaksikan video kegiatan belajar mengajar saya dengan mahasiswa di ruang kelas. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk materinya. Ini tentang fragmentasi habitat. Sebelumnya ada yang pernah membaca atau pernah sekilas melihat atau membaca di beberapa referensi tentang apa itu fragmentasi habitat? Ada nggak yang pernah sekilas tentang fragmentasi habitat itu sebenarnya apa sih? Kalian tahu nggak? Saya Pak. Apa? Fragmentasi apa? Tiga saja. Menurut saya Pak, fragmentasi habitat adalah kondisi ketika suatu habitat alami seperti hutan, rawa atau padang rumput yang sebelumnya menyatu menjadi terpecah-pecah menjadi bagian kecil karena adanya campur tangan manusia atau bencana alam. Oke, jadi intinya dia akan terpisahnya habitat karena ada efek dari bencana alam ataupun dari perilaku manusia. Yang lain ada? Yang lain dari itu? Ada. Oke, kita lanjut. Apa sih sebenarnya pengertian dari fragmentasi? Nah, ini ada beberapa teori ya, atau yang pengertian dari fragmentasi sendiri dari beberapa ilmuwan. Wilcox tahun 1986 yang menjelaskan bahwa fragmentasi itu merupakan habitat yang luas, kemudian berubah menjadi sejumlah patch atau peta kecil atau habitat kecil, dan untuk luas yang lebih kecil lagi. Yang pertama besar, kemudian terpisah menjadi kecil, bagian kecil, kemudian terisolasi satu sama lain. Pertama menjadi satu, kemudian terpecah-pecah, ada juga distance jaraknya. Jadi terisolasi antara satu sama lain. Itu menurut si Wilcox. Kemudian menurut si Bennett 2010, fragmentasi itu adalah pemecahan habitat yang berkesinambungan, seperti hutan tropis atau semak, semak belukar, ini senyalan atau natural ekosistemnya atau dari senyalan menjadi bagian-bagian yang berbeda-beda. Jadi ada posisi hutan, kemudian dia terpecah menjadi habitat yang lain yang sifatnya tidak jenisnya itu sudah jadi berbeda. Ini menurut sebenarnya menjadi bagian-bagian yang berbeda, jadi tidak nyatu lagi kalau terpisah, mirip-mirip juga. Tapi si Bennett ini dia menjelaskan bahwa area itu adalah hutan tropis ataupun semak belukar. Nah si Jackson 2013 menjelaskan bahwa fragmentasi habitat itu adalah hilangnya habitat dan perubahan konfigurasi habitat. Ini bukan cuma hilangnya habitat yang asli, tapi adanya konfigurasi itu adalah keterkaitan atau hubungan antara habitat. Jadi kalau kita mau tarik kesamaannya dengan Wilcox itu, Wilcox bilang dia terisolasi. Jadi bagaimana kita mempelajari isolasi itu mempengaruhi baik. Ini pasti hilangnya itu terjadi perpecahan dan membuat suatu jarak, itu akan mempengaruhi biodiversity, kemudian nanti akan kita lihat contoh-contoh kasus. Nah, akhirnya dari ketiga ini kita bisa simpulkan bahwa fragmentasi habitat mengacu pada proses di mana habitat yang besar dan berkelanjutan itu terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terisolasi. Menjadi kecil dan terpisah ya. Yang terjadi karena peristiwa alam dan aktivitas manusia
seperti deforestasi yang terjadi lah. Yang kita lihat misalnya ada deforestasi akibat pertambangan, perkebunan yang dan lain banyak lah yang akibat manusia. Urbanisasi, maraknya pembangunan hunian, misalnya kayak kita wilayah Halim dan lain sebagainya, ya kan? Dan infrastruktur lainnya, sehingga yang itu membutuhkan misalnya lahan-lahan yang membuat penggunaannya menjadi tadi itu apakah daerah hunian, pemukiman, atau perkebunan, atau misalnya pertambangan. Apa juga yang karena memang bencana alam. Dampak terhadap kekeringan air. Apa sih dampak dari faktor itu sendiri terhadap kekeringan air? Pertama, itu ada yang namanya displasi populasi. Terjadi karena ada pembatasan pergerakan banyak spesies sehingga berdampak pada pencegahan kawin silang antar populasi. Jadi kita lebih pertama, mereka satui, tapi karena ada fragmentasi, tidak bisa nih ada spesies yang tinggal di habitat A, ada juga yang habitat B, ya kan? Sehingga berdampak pada mencegah kawin silang antar populasi. Jadi tidak ada lagi yang populasi A populasi B kawin karena terpisah oleh jarak. Jelas ya? Iya Pak. Akhirnya berdampak pada berkurangnya aliran gen, pergerakan antar batas menghambat pertukaran materi genetik sehingga mereka batas dan adaptasi populasi akan perubahan. Jelas ya? Jadi karena ini masalah perkawinan aja, ada itu dan perkawinan. Jadi karena mereka terpisah, otomatis akan menghambat perkawinan mereka. Hilangnya spesies yang membutuhkan daerah jelajah yang luas atau titik habitat tertentu sangat rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penurunan spesies berkisar antara 15% hingga 70% di area yang fragmentasi dibandingkan dengan habitat. Jadi wilayah spesies ini jangan Anda artikan secara kasar. Wilayah spesies misalnya terjadi kepunahan juga. Ya, mungkin kepunahan tapi misalnya ada kepunahan lokal. Oke, jadi kepunahan lokal itu dia hanya memang awal ini berada di situ, kemudian akibat dari fragmentasi dia nggak ada lagi. Bukan berarti tidak ada secara terus menerus, tapi untuk sementara dia tidak ada di habitat tertentu. Mungkin dia bermigrasi ke habitat lain. Jadi kepunahannya ada kepunahan lokal. Efek TP atau efek dari edge itu ya, batas. Jadi antara peta habitat dan lahan hutannya mengalami perubahan kondisi lingkungan. Efek TP ini dapat menurunkan kualitas habitat dan mendukung spesies generalis atau pasif dari spesies spesialis habitat. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, jadi ini adalah habitat pertama, kemudian dia terfragmen D2 ya. Oke, terfragmen D2. Ada spesies spesialis. Jadi ini kan interior spesies, jadi spesies yang meninggal di daerah tengah interior. Ada spesies yang hidup di bagian-bagian tepi. Oke, jadi kalian makanya saya waktu sampling kemarin kita harus cari di interior, cari bagian tepi, cari dari pertanian. Kita melihat bagaimana sih hubungan antara interior sama pertanian. Itu tujuan dari sampling kalian kemarin itu. Oke, apakah itu sebagai perantara? Jadi begitu dia terfragmen, akhirnya terpisah lagi. Ada bagian di interior ini, gak ada lagi di bagian interior yang sudah terfragmen, yang sudah terpisah, ya kan? Seperti itu. Ada beberapa spesies yang bilang, kecuali daerah yang di edge itu, karena dia cenderung spesies yang generalis. Beda kalau interior katanya adalah dia memiliki habitat yang spesial. Kapan itu terganggu? Bisa saja dia tadi loss isu tadi, loss habitat tadi loss atau bilangnya spesies. Tapi solusinya adalah
Dari sini ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ayo, Laus. Jadi apa yang ditanyakan? Apa saja yang mempengaruhi hilangnya spesies dan gangguan ekosistem? Apa saja yang mempengaruhi yang spesies dalam dan Gangguan ekosistem. akibat dari gangguan ekosistem? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Oke, Apa saja dampak negatif kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati? oke, tadi artinya tadi ya. Ada lagi? Ya, Pak. Nah, Bagaimana fragmentasi habitat dapat mempengaruhi aliran gen dalam suatu populasi? oke, jadi saya jawab sekalian aja ya. Jadi pertama kita mulai pakai kata dulu. Sebenarnya tadi jelas pengertiannya ya. Kalau kita balik tadi, fragmentasi itu bisa terjadi karena peristiwa bencana alam, peristiwa alam ataupun akibat dari manusia. Nah, sebenarnya variabel-variabel yang ditemukan oleh manusia misalnya tadi perkebunan, kita membuka lahan, membuka hutan, itu keperluan perkebunan. Jadi sebenarnya kita bukan alih dengan investasi ya, misalnya ada investasi perkebunan atau sawit-sawit dan sebagainya, atau investasi pertambangan. Itu kan sebenarnya perilaku manusia yang mempengaruhi kondisi habitat, ekosistem alami atau ekosistem alami yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Kemudian apa sih yang mempengaruhi hilangnya spesies? Jadi hilangnya spesies saya rangkum ya sama dengan gen. Yang pertama tadi, pada saat ini menjadi satu, perhatikan gambar, ini menjadi satu, kemudian dia terfragmen. Yang paling mungkin terjadi adalah spesies yang ada di sini dengan katakanlah ini habitat A, habitat B. Jadi habitat A terpecah menjadi A dan B. Spesies yang ada di habitat A dan B ini itu terjadi namanya isolasi populasi. Oke, isolasi ini terpisah. Oke, sehingga membatasi pergerakan spesies karena ada pisah di sini, barrier terbatas. Akhirnya mereka hanya bergaul, hanya berkomunikasi atau hanya berinteraksi di populasi yang ini saja. Begitu juga ini. Oke? Nah, akibat dari itu, misalkan tadi ada spesies yang memang terspesial, yang hidup atau berkeberadaan itu tergantung dari spesialis habitat tersebut. Begitu dia terpecah, artinya ada perubahan komposisi dan lain sebagainya ya. Akhirnya yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ini hilangnya spesies itu kegunaan lokal. Ini kayak tadi ini. Ini apa? Dan sebagainya. Nah, ini sini nggak ada lagi. Ini contoh ya. Iya, Pak. Itu yang menjadi kekurangan keanekaragaman spesies. Jadi dia mencari, dia cenderung bermigrasi ke habitat yang mendukung kehidupannya. Dia nggak boleh tinggal di sini, tapi aja. Nah ada yang mungkin udah tahan toleran terhadap ini, gitu ya. Nah kemudian udah nilai dan G, karena dia terpisah, sehingga materi genetik, pertukaran materi genetik yang terjadi itu hanya katakanlah ini populasi A, berarti populasi A yang populasi A, spesies yang ada di populasi A saja, oke? Atau spesies yang lain di populasi B, mereka saling kawin aja di situ, oke? Sehingga aliran genetik itu tidak tersalur ke sini lagi. Jadi aliran genetik itu hanya bertukar di sini saja atau di sini saja. Ya, oke. Kemudian apa dampak terhadap jasa ekosistem dan enterprises? Pertama, misalnya penyelundupan.
fragmentasi dapat mengambil limpahan dan kenaikan penyerbu dengan isolasinya terjadi isolasi populasi dan mengurangi akses terhadap sumber daya, misalnya bunga dan tempat bersarang. Oke. Hal ini berdampak negatif pada penyerbukan tanaman dan berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan. Oke. Pengendalian hama, fragmentasi mengurangi habitat musuh alami, berpotensi menurunkan penyerapan populasi lahan pertanian dan masyarakat. Ini banyak, sebenarnya sudah banyak. Apa Saya Pak. Oke. Terkait dengan dampak terhadap jasa ekosistem, Oke. bagaimana perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi jasa ekosistem tersebut? Oke, saya sempat jelas ya. Jadi ini, kalau misalnya ini lautan nih, atau semi alami lah, ekosistem semi alami, atau terserah lah, semi alami ataupun ekosistem alami, yang awalnya dia sebagai sumber, baik itu sumber makanan, tempat berlindung, oke, dan lain sebagainya. Kemudian dia terganggu. Oke, terganggu yang terpecah. Otomatis spesies terakhir misalnya ini, di situ kita ya anak pertanian ya. Misalnya sih awalnya tadi banyak musuh alami, baik itu predator atau parasitoid, yang sumber dayanya banyak berlimpah. Oke, apa namanya tadi? Penyerbu, ini masih banyak sumber daya. Sumber makanan bagi penyerbu di situ. Begitu terganggu, sumber dayanya terganggu. Oke, begitu terganggu sumber daya, otomatis terganggu juga yang ada di situ, spesiesnya. Yang tadinya tadi ada, kemudian tidak ada. Nah, kalau misalnya loss spesiesnya terhadap misalnya hewan-hewan yang bermanfaat bagi pertanian, misalnya katakanlah musuh alami atau penyerbu, ya kan, itu kan akan berdampak pada jasa ekosistemnya, akhirnya mengurangi penyerbukan. Oke, itu yang penting. Akibat dari tadi itu, artinya ada konektivitas ya, karena terpisah itu. Konektivitas landscape mengacu pada sejauh mana landscape itu memfasilitasi atau menghambat pergerakan organisme dan aliran ekologi seperti aliran yang tadi, seperti yang tadi ya, di antara petak-petak atau patch-patch sumber daya. Pada landscape pertanian terfragmen itu meningkatkan konektivitas merupakan strategi kunci untuk menangkal dampak negatif dari isolasi dan dampak dari fragmentasi. Oke, jadi kita meningkatkan konektivitas itu merupakan solusi untuk mengurangi dampak negatif tadi. Bentuk konektivitas yang paling sederhana yaitu berkaitan dengan peningkatan hama adalah jarak dari ladang ke air sekitar. Nah ini kayak gini. Kalau dapat ini, kalau ini kan ternyata ini, ya Pak. Kalau ada patch di sini yang menjadi jembatan dia, oke, istilahnya stepping stone, oke, jadi patch sebagai apa namanya batu loncatan, dia bisa berpindah, lewat sini, ya ada jalur sendiri mereka, atau X yang di pinggiran ini. Ini menjadi jalur migrasi ke ini. Tapi kalau ini putus, kalau terlalu jauh, pergerakannya akan susah. Nah, bagaimana kita buat strategi untuk memfasilitasi agar barrier itu bisa terkondisi dengan sini? Paham nggak? Paham. Melindungi habitat yang tersisa atau menetapkan area khusus diperuntukkan untuk konservasi dan menjaga agar atau sering dikenal dengan istilah land sharing. Ada land sharing. Ada daerah yang khusus untuk ditetapkan untuk daerah konservasi. Land sharing itu sebenarnya integrasi pertanian dan konservasi dalam satu area. Patch habitat yang lebih kecil yang tersebar di seluruh landscape dapat berfungsi sebagai stepping stone. Jadi, deskripsi tadi itu yang antara habitat itu biasanya berfungsi sebagai jalur atau batu loncatan untuk habitat A di populasi A itu berpindah di populasi B. Jelas ya? Nah, kita itu bagaimana berupaya untuk menciptakan stepping stone tadi. Dan buat menciptakan sebenarnya memposisikan stepping stone itu harus ada juga. Jadi bukan sembarang juga. Oh, kita orang berpikir misalnya, nggak sembarang juga. Tapi posisinya juga harus terbaca. Di mana posisi yang tepat menempatkan itu. Jadi bukan hanya stone yang berpikir untuk sebagai stepping stone.
nggak seperti itu juga. Tapi memposisikan refugi yang paling tepat itu di mana? Restorasi ekologi seperti itu katanya. Oke. Nah ini penelitian ini belajar ini keren. Ini udah kaya. Jadi menggambarkan seperti apa kita menjaga produktivitas. Kalau ini kayak seperti di sharing. Mereka membuat pet kecil untuk perkebunan kelapa sawit. Oke. Ini belum kelapa sawit. Kemudian dia membentuk pet kecil atau semi alami yang mereka buang sendiri kan. Tanam pohon, tanam apa itu di tengah-tengah perkebunan sawit. Ternyata itu meningkatkan biodiversity, mendukung biodiversity. Keren. Oke, tadi apa ya? Saya Pak. Oke. Silakan. Mengapa konektivitas lanskap penting dalam ekologi lanskap pertanian? Konektivitas penting. Oke. Ada lagi? Saya Pak. Ayo. Bagaimana konektivitas lanskap dapat mempengaruhi proses ekologi penting seperti penyerbukan dan pengendalian hama? Saya kalau mau menjawab teori gampang. Saya paling tertarik untuk riset ini. Supaya kalian buktikan sendiri barang ini. Oke? Jelaskan. Jadi begitu terpecah, oke? Intinya begini. Begitu terfragmen, berarti yang terganggu adalah pergerakannya. Jelas ya? Begitu dia terpisah, yang terganggu adalah pergerakannya. Kalau pergerakannya terganggu, ini hutan misalnya, saya contohkan ya, ini hutan, ini lahan pertanian. Oke, kalau di sini tidak ada jembatan atau tidak ada jalur untuk dia berpindah, kan dia nggak mau lagi berdekat penyerbukan di sini, kalau misalnya, atau dia nggak mau lagi ke sini membantu mengendalikan hama, karena jaraknya mungkin terlalu jauh, atau nggak ada jalur untuk nggak ada perantara untuk dia berpindah ke sini. Oke, tapi kalau ada perantaranya enak saja dia. Jelas ya? Mending dia bertahan. Jadi ada tuh artikel. Kapan? Itu lupa Pak. Itu artikelnya Pak Tea. Ada 5 hypotesis yang itu. Kapan habitat semi alam itu atau alam itu semi alam itu gagal meningkatkan pengendalian hama? Aneh kan? Ini menarik. Artikelnya nanti bisa share ke kalian. Jadi katanya begini, salah satu cara seperti ini. Habitat alami itu gagal meningkatkan pengendalian hama pada saat musuh alam itu tidak menyebar ke lahan. Dia lebih memilih menetap di habitat alami. Karena ini habitat alami ya, bukan semuanya. Ini contohnya. Habitat apa namanya si musuh alam itu dia nggak mau menyebar di sini. Dia cenderung lebih enak, sudah nyaman di sini. Kenapa? Karena di sini lebih banyak menyediakan sumber daya, tempat berlindung, makanan. Lebih banyak sini, daripada di sini. Ngapain saya ke sini? Di sini belum ini. Nah, tapi kalau kita membuat suatu perantara, mereka pasti mau rajin untuk mencari makan juga sebenarnya. Tapi kita kalau kita ada upaya untuk membuat meningkatkan konektivitas dengan membuat patch kecil sebagai perantara, mereka bisa saja tembus ke sini. Ya, itu yang kita harus lakukan. Itu sudah jelas ya. Nanti pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti seperti biasa selain di WA ada pilihan rutin yang saya buat di Google Classroom untuk kelas 4 kuliah ini. Oke. Dan selanjutnya itu terakhir ya nantinya. Yang saya praktikum kita fokus belajar mempelajari menganalisis metric landscape. Jadi apa saja komposisi landscape, apa saja konfigurasi landscape, bagaimana analisisnya. Oke, pada data kita adalah remote sensing. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya kita akan diskusikan di grup WA ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.